berkarakter. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, Umi. Siang, Umi. Ini kan kita baru kenal masuk ajaran baru, ya kan? Ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau enak belajar maka kita harus ada peraturan kelas. Tapi Umi nggak mau buat peraturan kelas. Kalau peraturan kelas berarti Umi yang buat peraturan. Bisa aja kalian melanggar karena itu bukan keinginan kalian. Jadi Umi maunya gini. Umi buat kesepakatan bersama. Setuju? Sebelum kita buat, Umi kasih tahu dulu apa itu kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama yaitu niat-niat kita, kemauan kita untuk kelas kita ini lebih enak, lebih aktif, lebih positif, ya kan? Apa yang kita inginkan untuk kelas kita agar kelas kita bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti Umi buat kesepakatan kelas, buat peraturan kelas. Nanti di sini sorry ya, udah dibantu ya. Nanti masing-masing kalian Umi, masing-masing kalian Umi kasih selebaran. Tadi kan udah Umi bilang, Umi mau buat kesepakatan bersama yang akan kita patuhi bersama. Umi mematuhi, kalian mematuhi, karena sudah kita sepakati dengan kemauan kita bersama. Kita mau ngapain kelas ini? Misalnya, nanti biar nggak ikut kelas ini kita bagaimana? Iya kan? Umi kepingin keinginan kalian lah, peraturan yang kalian buat bersama. Apa di pikiran kalian yang mau kalian keluarkan? Satu orang jatahnya satu peraturan. Nanti dari peraturan bersama akan Umi kelompok-kelompokkan menjadi itulah kesepakatan kelas. Oke, kita lanjut ya. Udah ingat apa Umi suruh? Sorry, Umi minum dulu ya. Jaga kesehatan ya nak. Ini musim hujan. Jadi masing-masing anak Umi membuat satu kata atau satu kalimat yang mana nanti dari kalimat itu akan menjadi peraturan bersama, yaitu apa? Keyakinan kelas kita. Kita punya keyakinan. Kalau dulu namanya peraturan, sekarang namanya keyakinan. Keyakinan itu apa? Aturan-aturan kelas yang kita ciptakan bersama. Ayo, tuliskan gagasannya. Nanti kumpulkan, tempelkan di papan tulis. Nanti setelah ditempelkan di papan tulis, maka akan Umi salin kata-katanya menjadi kata lebih positif. Kita harus melaksanakan. Silakan bekerja. Ada yang kurang paham? Yang sudah siap boleh ditempelkan di sini ya sayang. Sini nanti disalin.
Wah, hebat anak-anak ya. Pemikirannya oke nampaknya nih. Alif, jangan ribut di dalam kelas. Nah, dia bikin kelasnya dikali tidak ribut. Nah, ini siapa nih? Selalu mengerjakan PR teman mengumpul. Jadi tidak ada lagi namanya mengerjakan PR di sekolah. Ini peraturan kalian yang mau ya, bukan Umi yang mau, tapi kalian yang mau. Umi kelompok-kelompokkan ini ya. Wah, ini banyak yang jangan ribut di dalam kelas ini. Berarti kelas kita jangan ada yang ribut. Dia lebih kau tahu kenapa makan Marisa? Oh, yang Marisa apa kau contoh sayang? Belajar. Kau kan ingat keyakinan kelas kita sih? Ingat kebersihan gotong royong, kebersihan, kejujuran. Jadi dari ketiga yang kau sebutkan tadi, kira-kira kau kan menerima kejujuran. Jadi kau udah tahu kan itu, tapi nggak apa-apa. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kau kan jangan takut, jangan sedih. Penting kita mau berubah. Ya nak ya, gimana perubahan ini kau buat? Apa yang iya betul ya. Dia jujur, dia belajar. Nanti kau nggak paham tanya sama Umi ya nak ya. Gimana nggak paham tanya sama Umi. Ini tunggu kok perubahan kau apa ya nak ya. Oke anak masuk kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan modul 1.4 yaitu budaya positif untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam penerapan budaya positif yang akan saya sebarkan di sekolah kita. Nampak PTT saya, Abi Umi? Nampak. Oke, kita lanjut ya. Pertama-tama yaitu kita akan membuat keyakinan kelas bersama murid. Latar belakang kita membuat keyakinan kelas bersama murid yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah tentunya harus didukung oleh semua warga sekolah. Tanpa dukungan dari semua warga sekolah, tujuan dari penerapan budaya positif ini tidak akan tercapai secara maksimal. Maka saya mengundang Abi, Umi semuanya untuk memahami ini agar bisa kita terapkan di semua kelas kita, bukan hanya kelas saya saja. Nanti di sini ada itu pemaparan apa itu keyakinan kelas. Apa tujuannya?
Tujuan kita yaitu satu, terwujudnya budaya positif melalui pemahaman bersama tentang penerapan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas sebagai wujud kesepakatan bersama. 2. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. 3. Menciptakan kenyamanan belajar bagi murid dengan menerapkan posisi kontrol manajer. 4. Membangun komunikasi dua arah dengan murid sehingga mampu mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan murid. Tolak ukur ini semua yaitu 1. Murid dapat membuat keyakinan kelas dan menaati keyakinan yang telah disepakati bersama. 2. Guru sudah dapat menerapkan segitiga restitusi. 3. Murid akan aktif dalam setiap kegiatan sekolah dengan menerapkan secara sadar menerapkan profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu 1. Melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan mengenai disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar murid, dan segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran terhadap keyakinan kelas. 2. Melakukan diskusi kepada warga sekolah dalam meningkatkan budaya positif di sekolah. 3. Melakukan sosialisasi keyakinan kelas dan mempraktekkan kepada murid, meminta umpan balik murid terkait penerapan keyakinan kelas yang dibuat. 5. Melakukan refleksi secara berkala terkait penerapan budaya positif di sekolah yang sudah diterapkan. 6. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai pelajar Pancasila. Di sini Abi Umi nanti pasti timbul di Abi Umi, apa itu budaya positif, apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas. Nanti kita bahas lebih dalam. Nanti ada sesi tanya jawab ya Abi Umi ya. Ya, ini saya memaparkan modulnya dulu. Lanjut, dukungan yang dibutuhkan. Saya membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua murid dalam membiasakan budaya positif sehingga akan terwujudnya budaya positif yang mana dukungan warga sekolah sebagai teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif di sekolah, diskusi serta kolaborasi berkelanjutan antar warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bersama rekan sejawat. Di sini saya mendapatkan materi ini dari pendidikan guru penggerak yang akan saya sebarbaikkan kepada rekan-rekan kerja saya yaitu Abi dan Umi semuanya untuk kita terapkan di sekolah kita agar terciptanya budaya positif. Konsep utama modul budaya positif itu yaitu ada 6. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Posisi kontrol manusia. 5. Keyakinan kelas. 6. Segitiga restitusi. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. 1. Bertahan hidup. Contohnya kita bertahan hidup apa? Misalnya makan, sandang, pangan, itu kebutuhan kita ya Biumi ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang dan rasa diterima ini sangat biasanya
cenderung murid. Dia misalnya, maka posisi kontrol kita penting ini. Mereka buat kesalahan. Untuk apa kesalahan mereka buat? Biar bisa diterima, bisa diperhatikan oleh gurunya. Nah, inilah posisi kontrol kita. Gimana kita mengontrol murid akan ini semua. 3. Penguasaan. Ada yang terkadang murid kita itu merasa berkuasa, mengganggu temannya agar apa? Dia merasa nanti, oh dialah bosnya, dialah ketua gengnya, begitu ya. 4. Kebebasan. Ada nanti siswa, dia merasa ingin kebebasan. Kebebasan yang gimana? Dia belajar itu sekemauan dia. Misalnya, guru menyuruh dia mengerjakan ini. Dia ingin cari perhatian, satu kasih sayangnya, kedua dia kebebasan, dia mengerjakan semau dia. Di situ jam mobil, di situ baru dikerjakannya. Kalau tidak dia mengganggu temannya. Itulah merasa ingin cari kebebasan. Kesenangan. Biasa siswa kita kan suka jahil ya Ibu ya, Abi Umi ya. Nah, jahil suka mengganggu temannya, itu dia kebutuhan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini bisa berdampak positif atau negatif pada siswa kita. Itu tergantung kita yang mengontrol. Ketika kelima kebutuhan dasar murid terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan dan melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seorang merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar tadi. Kita lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum gurunya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya Bu ya, karena Bapak Umi Abi ya, karena dia bukan kesadaran dari dirinya sendiri. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya murid ini ingin mendapatkan nilai 100. Murid ini ingin mendapatkan hadiah dari gurunya, maka dia mengerjakannya. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Berarti dia sadar, aku belajar ini untuk diriku, aku belajar ini untuk Peter, untuk aku. Nah, itu kesadaran dari dalam dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu 1. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena hukuman ini bisa menjadi menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid terpaksa dipaksa, murid menyembunyikan kesalahannya karena takut, murid menjadi rendah diri, tidak pede. Penghargaan ini yang bagaimana? Rasa saya penghargaan ini memang betul-betul tidak efektif, karena nanti di situ ada sifat kecemburuan atau iri hati, mematikan kreativitas seseorang, menghukum dengan sistem ranking, misalnya merampas hak menghargai dirinya. Kita lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal selanjutnya itu konsekuensi. Konsekuensi ini yang bagaimana? Penguatan jangka pendek, perlu memonitoring pembelajaran, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan mereka. Lanjut, restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah yang tadi kita bahas, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu timbul kesadaran oleh murid itu sendiri, yang mana misalnya dia memiliki barang ditaruh di tangannya, dengan imbalan apapun kawannya memujuk untuk
untuk memberi lihat, dia tidak akan menunjukkan. Kenapa begitu? Karena kesadaran ada dalam dirinya. Yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Ini punyaku, ini tidak boleh orang lihat, ini rahasiaku. Nah, jadi yang mengontrol itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Mau dipujuk bagaimanapun, kesadaran dan kontrol itu miliknya sendiri. Oke, kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu 1. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Misalnya, ada murid kita melakukan kesalahan, Umi Abi, mereka nanti kita panggil, kita tanya. Misalnya ya, kakak tahu kenapa Umi dan Abi panggil kemari? Nanti itu muncul dari dirinya sendiri, maka dia akan menjawab sendiri, baru kita menanyakan, kakak masih ingat keyakinan kelas kita? Nanti akan disebutnya. Jadi dari keyakinan kelas kita itu, kakak melanggar kesalahan yang mana, nak? Yang kakak langgar, dia tahu karena itu kan kesepakatan kelas bersama atas usulan bersama, termasuk atas usulannya dan kesepakatannya, maka dia akan sadar di mana dia melakukan kesalahan dan dia termotivasi sendiri, sadar sendiri akan memperbaikinya. Dia menimbulkan pemecahan masalahnya sendiri. Saya akan memperbaikinya bagaimana ke depannya. Kita lanjut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini konsekuensinya ya, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini nampak guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini nampak guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Maka saya bilang tadi, perlunya restitusi. Ini yang kita dalamin ya, Abi Umi, nanti kita terapkan di sini restitusi untuk penanganan masalah di sekolah kita. Lanjut, ada 5 posisi kontrol manusia, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, selanjutnya teman dan manajer. Dari sini Abi Umi ada yang mau dipertanyakan? Ada, kita lanjut ya, nanti kita bahas lagi. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan selama ini di sekolah kita buat peraturan kelas. Sudah dari tahun ke tahun kita peraturan kelas, termasuk saya baru mengenal keyakinan kelas baru 2 bulan ini. Jawabannya adalah pertanyaan-pertanyaan berikut misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti Bapak, Ibu, Abi, Umi semua punya jawaban tersendiri. Kemungkinan jawaban dari Bapak, Ibu, Abi, Umi adalah untuk kesehatan atau keselamatan, ya kan? Nah, tapi kalau kita mengikuti keyakinan kelas yang ada, yaitu nilai-nilai kebajikannya yang secara universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas di sekolah.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dari masing-masing siswanya kepada gurunya dan gurunya kepada siswanya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang telah kita perbuat dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas di sekolah yaitu 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat mereka masing-masing. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid di kelas di papan tulis atau di kertas besar. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat oleh peraturan murid tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas agar dapat diikuti dan dipatuhi bersama. Ini contoh keyakinan kelasnya ya. Contoh keyakinan kelasnya di sini saya ada buat 3. 1. Contoh keyakinan kelas pertama. 2. Contoh keyakinan kelas kelima. 3. Contoh keyakinan kelas ke-7. Oke, kita lanjut. Di sini akan membahas segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini segitiga restitusi ada 3 yang harus dilihat cara penanganannya. 1. Menstabilkan identitas permasalahan yang ada. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lanjut, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validitas tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. 3. Menanyakan keyakinan kelas yang ada. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tersebut. Di sini nanti ada contoh penerapan segitiga restitusi. Misalnya tadi kita buat anak kita melakukan kesalahan, kita manggil, lalu kita tanya, kenapa kita panggil? Terus itu kita tanya, tahu kenapa kita panggil? Dia menjawab, tahu nih, misalnya tadi saya membuang sampah sembarangan. Jadi kita tanya, kakak masih ingat kesepakatan kelas kita? Dia jawab, iya Mi. Salah satunya apa? Menjaga kebersihan. Jadi tahu kakak pelanggarannya di mana? Tahu Mi. Ya apa nak? Melanggar kebersihan, membuang sampah sembarangan Mi. Jadi dari tindakan kakak itu, kakak mau kayak mana? Saya akan memperbaiki diri saya Mi. Dengan cara gimana nak? Dengan cara saya akan lebih meningkatkan menjaga kebersihan. Seperti itulah contohnya Abi Umi. Ada pertanyaan dari Abi Umi?
Saya persilakan. Ada Abi Umi? Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi dari keyakinan kelas tadi, dari peraturan kelas ke keyakinan kelas, betul, Abi Umi memang tidak ada yang mau dipertanyakan lagi. Sudah paham di sini atau nanti saya beri contoh langsung tindakan kelas. Ke kelas Abi Umi saya bimbing. Bagaimana? Bersedia? Tolong hidupin mikrofonnya. Bersedia. Alhamdulillah. Bersedia. Kita berubah untuk lebih positif ya Abi Umi. Nanti saya akan di kelas saya sudah ada, mungkin Umi Muna sudah lihat semalam ya Umi Muna ya. Ya, ada di dinding saya keyakinan kelas, saya taruh di kan ada 2 papan tulis. Di papan tulis warna hitam ada saya tempelkan di situ keyakinan kelas. Di situ ada keyakinan kelas, nanti Abi Umi bisa lihat semua. Dan saya pun ada membuat video keyakinan kelas, nanti bisa Abi Umi perlihatkan. Saya kasih Abi Umi lihat, bisa dipelajarin. Biar nanti gak ada gini lagi istilahnya, gak ada siswa. Kenapa? Ada peraturan. Karena kan kalau sudah peraturan itu berarti memaksa. Bukan kemauan mereka, tapi kemauan gurunya, kemauan pihak sekolahnya, bukan kemauan murid. Tapi kalau kita keyakinan kelas, ini adalah kemauan murid bersama gurunya, maka mereka akan lebih menghargai. Terus tuh nanti ada segitiga restitusi. Kalau Umi Neni dan Umi Dara rasa saya tahu ya, waktu saya menangani masalah si Ufa, anak kelas 5 yang saya panggil ke kantor, itu dia mencontek. Rasa saya masih ingat itu. Nanti kalau yang lain, saya ada buat videonya di modul sebelumnya. Nanti akan saya perlihatkan. Kita tidak ada lagi istilah membuat anak merasa bersalah, tidak ada lagi merasa terhukum. Di situ anak akan menyadari akan kesepakatan bersama yang dilanggarnya, sehingga dia menyadari aku harus bagaimana. Nah, jadi untuk ini hari pemaparan modul saya, kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Abi Umi ada lagi yang mau dipertanyakan? Cukup? Mau bertanya Ibu. Iya, silakan Bu. Jadi dari keyakinan sama peraturan kelas tadi yang mana yang harus kita terapkan di sekolah? Terima kasih Umi Dara. Jadi gini, tadi kan kalau peraturan ini ibaratnya memberatkan sepihak. Berarti kan kita membuatnya sepihak. Pihak sekolah atau pihak guru, peraturan yang ada, bukan dari murid dan kebersamaan. Iya kan Umi Dara? Iya, makanya kita nanti buat kesepakatan kelas. Maka sebenarnya kalau budaya positif itu budaya kesepakatan kelas, karena kesepakatan bersama, di mana nanti murid akan kita, misalnya ya nih ya, ini di ajaran baru, kelas kita ini mau bagaimana, mau aturan yang bagaimana. Umi tidak mau peraturan yang Umi buat berarti Umi memaksa kalian. Kita kasih tahu dulu, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu gini loh nak, kita membuat peraturan bersama-sama, dengan kesepakatan bersama, dengan kemauan bersama. Jadi tidak ada yang merasa diberatkan, tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi peraturan yang kita buat bersama, maka kita harus menaati bersama. Jadi tidak ada lagi kata harus pemaksaan, tapi kesadaran. Itu ya Widara. Berarti mulai besok insya Allah semuanya kelas di Nur Adia nih semua pakai keyakinan kelas ya, nggak peraturan kelas lagi. Bisa Abi Umi? Bisa. Oke, mantap. Kita terapkan ya, insya Allah lancar itu. Iya, segitiga restitusi ini memang agak payah, saya aja yang udah belajar modulnya. Namanya melatih sabar. Yang biasanya, kenapa kamu
membuat seperti itu? Kan gitu kita. Hei, kenapa kamu membuat seperti itu? Sekarang nggak lagi. Nah, kita harus lembut, harus menyadarkan anak itu sendiri. Tidak boleh dia sadar dari hatinya sendiri, bukan karena pertanyaan kita. Bisa ya Bapak Ibu ya, Abi Umi ya? Bisa lah. Oke, untuk yang lain ada yang dipertanya. Umi Dara udah jelas? Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Umi Dara. Umi-umi yang lain, abi-abi ada yang dipertanyakan lagi? Udah lobet nampaknya ini ya. Oke lah, terima kasih kalau sudah paham semuanya. Insya Allah saya akan mempraktekkan ke kelas-kelas kalau ada yang kurang paham. Pemaparan materi saya ini hari sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bersuara. Pancasila. Ampunilah segala dosa orang tua kami dan bapak ibu guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami ke jalan yang benar. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan